Salam dan damai sejahtera bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdiri. Kita mulaikan ibadah kita di Minggu Sengsara yang ketiga saat ini. Mari kita muliakan Tuhan. Kita baca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur pasal 22 ayat 2 sampai 6. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kita nyanyikan pujian NKB 74, Hosana. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah di dalam Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah penebus kita. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini, terdapat dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima, berbunyi begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita nyanyikan NKB 48. Hanya Dialah yang tahu. Bulan nampak olehku berjuta bintang di angkasa. Ku tak paham yang dilukiskannya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bercermin dari hukum Tuhan itu, maka sesungguhnya kita sadar kita berdosa kepada Tuhan karena tak mampu memenuhi hukum-hukumnya. Kita malah melanggarnya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, memohon pengampunannya. Kita berdoa di dalam hati masing-masing dalam saat teduh. Amin. Kita menyanyikan NKB 168, Ketika Hilang Asaku. Tuhan Yesus datang merai diriku.
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri agar dosa dan pelanggaran kita dihapuskan dan kita diampuni. Yesus Kristus sudah menanggung sengsara dan menderita sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Selanjutnya saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara karena nama Yesus dan tetap setia melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan yang memanggil kita mengikuti jalan sengsara Kristus. Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian NKB 176, di bawah salib Yesus. Silakan kita duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati hidup kita menyambut firman-Nya. Mari kita memohon pertolongan-Nya, kita berdoa. Di persekutuan ibadah Minggu Sengsara yang ketiga ini ya Tuhan Allah, kami akan mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon kasih-Mu, supaya Roh Kudus yang menguasai hidup kami, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami dan memaknai firman-Mu melalui kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sedia mendengar firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Begini bunyinya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang
diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman-Nya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang manusiawi apabila seseorang itu menghentikan langkahnya, menghentikan niatnya ketika di tengah misi atau di tengah perjuangan atau di tengah usaha hidupnya, dia mengetahui bahwa dia akan berhadapan dengan satu perkara yang bisa menghentikan semua langkah dan upayanya. Apalagi kemudian kalau upaya atau perjuangan itu ia lakukan untuk orang lain. Tetapi kalau untuk diri sendiri, ya kita biasa mendengar ada orang yang rela mati hanya untuk apa yang ia hendak capai demi kepentingannya sesuai dengan apa yang ada di benaknya. Saudara-saudara, orang yang demikian itu sekali lagi itu manusiawi. Kalau sudah tahu di sana kita mau dibunuh, kita dimusuhi, kita tidak akan bisa teruskan kalau kita semati. Paling kita berhenti atau bahkan kita menghentikan semua itu, melarikan diri dari situ, kita akan cari yang lain dan tidak lagi memikirkan itu. Perkara ini saudara-saudara dihadapi oleh Tuhan Yesus di tengah kehadirannya, di tengah misinya membawa keselamatan bagi dunia ini. Yesus hadir di tengah penolakan, Yesus hadir di tengah ancaman penderitaan, bahkan ancaman pembunuhan. Dan itu Yesus sudah ketahui dari awal. Dan Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Walaupun saudara-saudara murid-murid sering tidak paham, tidak mengerti maksud dan tujuan dari perkataan Tuhan Yesus. Tapi kemudian semua itu disingkapkan kepada mereka. Dalam kesaksian Alkitab sehari ini, menurut Injil Lukas saudara-saudara, ketika Yesus itu ada bersama murid-murid dalam pelayanan, sekelompok atau beberapa orang Farisi ini datang menjumpai Yesus. Ini juga mengundang pertanyaan juga ini saudara-saudara. Ini biasanya kelompok orang Farisi ini sangat membenci Yesus. Bahkan orang-orang ini sangat terganggu dengan kehadiran Yesus. Di dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Mereka datang memberitahukan ancaman, memberitahukan pembunuhan yang akan terjadi atas Yesus dari seorang Herodes. Yang kita kenal dalam kesaksian Alkitab, ini raja yang sangat bengis, yang sangat jahat. Itu terbukti saudara-saudara. Yohanes Pembaptis ini mati di tangan orang ini dengan kepala yang dipenggal, dibuatkan menjadi hadiah ulang tahun di sebuah talam. Yesus tentu tahu itu. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah kenapa orang Farisi ini datang memberitahukan hal itu kepada Yesus? Bukankah mereka ini, kelompok ini ingin Yesus itu lenyap binasa? Nah, ini tidak ada catatan Alkitab saudara-saudara. Apakah
pemberitahuan dari orang-orang Farisi ini benar-benar demikian halnya yang mereka dengar dari Herodes, atau memang orang-orang ini tidak ingin ada Yesus di situ, meninggalkan mereka supaya kemudian mereka ini kembali menikmati rasa hormat yang dulu ada. Karena ketika Yesus hadir, orang-orang ini semakin tidak diperhitungkan, semakin tidak dihormati di tengah-tengah komunitas karena pengajaran Yesus yang luar biasa dahsyat, mujizat-mujizat dan pekerjaan Yesus yang begitu mulia. Orang-orang ini yang tadi memuji-muji diri, ini mulai tidak lagi diperhitungkan di tengah komunitas mereka. Tidak ada catatan Alkitab saudara-saudara, tetapi yang pasti berita ini ditanggapi oleh Yesus. Ketika orang Farisi menyuruh Yesus pergi karena Herodes mau membunuh dia, yang Yesus sampaikan kepada orang-orang ini adalah sebaliknya. Yesus menitipkan pesan, pergilah bilang kepada si serigala itu, mau menunjuk ini kekejaman, ini kebengisan, kejahatan Herodes. Yesus sampaikan, bilang kepada si serigala itu. Dalam untayan kalimat yang mengundang ini penafsiran dan pemahaman, Yesus katakan bahwa ia akan mengusir setan, menyembuhkan orang hari ini dan besok, hari yang ketiga akan selesai, hari ini dan besok dan lusa harus melanjutkan perjalanannya, dan dia harus hadir di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kesimpulannya? Apa makna ketika Yesus katakan, sampaikanlah, katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Artinya bahwa Yesus, saudara-saudara, tidak mau menghentikan langkahnya walaupun sesungguhnya dia tahu pembunuhan itu ada di depan. Dia bahkan tahu dia akan mati di Yerusalem, dia akan mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang Yesus tidak mau hentikan? Yesus tidak mau berhenti mengusir setan. Yesus tidak mau berhenti untuk menyembuhkan orang. Dan itu harus dilakukannya walaupun saudara-saudara, orang-orang Farisi sudah menyampaikan ancaman itu kepadanya, Yesus tidak gentar. Ini prinsip hidup yang luar biasa, menekankan, menjelaskan kesetiaan Yesus kepada kehendak Bapa yang telah ditetapkan atasnya. Apakah ini untuk kepentingan Yesus? Tidak, saudara-saudara. Apakah ini untuk memperjuangkan hidup orang-orang yang benar? Tidak, saudara-saudara, malah sebaliknya. Yang mau diselamatkan Yesus melalui penderitaan ini, kematian ini adalah untuk orang-orang berdosa. Ini yang tidak masuk dalam nalar manusia. Kalau untuk orang benar, ada saja orang yang mau mati. Tetapi adakah orang yang mau mati, rela mati? Bahkan menghadapi ancaman seperti ini untuk orang-orang yang cemar, yang berdosa? Yesus melakukan itu, saudara-saudara. Dan inilah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Kalau firman Tuhan dalam nas pembimbing tadi memanggil kita demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini satu pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa? Yaitu rela memberikan hidupnya untuk keselamatan orang-orang yang cemar, yang berdosa, yang adalah milik kepunyaannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 kata yang dipakai durasi waktu hari ini, besok, dan hari yang ketiga. Ini harus diartikan bahwa tahapan 3 tahapan ini Yesus katakan dia harus hadapi, dia harus selesaikan. Tidak cukup hari kemarin, tidak cukup hari ini, tapi dia harus menuntaskan hari esok. Dia harus menuntaskan misinya, visinya datang di dunia ini, yaitu untuk menaklukkan maut melalui penderitaan kesengsaraan, walaupun harus mati di salib di Bukit Golgota.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini prinsip yang diteladankan Yesus yang pertama. Bahwa kesetiaan kepada kehendak Bapaknya itu dinyatakannya melalui tidak gentar, tidak berhenti ketika kepadanya disampaikan ancaman pembunuhan ini. Dia malah menyuruh orang Farisi itu pergi menyampaikan pesannya kepada Herodes. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa? Kemana tujuan Yesus? Ini pertanyaan. Alkitab mencatat saudara-saudara, Yesus harus tiba, harus hadir di Yerusalem, menggenapi apa yang telah tertulis kepada atasnya. Yesus harus mati di Yerusalem, tidak boleh mati di tempat lain. Karena Yesus katakan bahwa tidak baik bahwa seorang nabi mati tidak di Yerusalem. Mau mengatakan bahwa ini adalah kritik kepada penduduk Yerusalem. Penduduk yang dikenal sebagai kota Allah di mana umat Allah hidup. Bahwa di kota Allah itu, di kota di mana umat Allah yang mengaku percaya kepada Allah itu mau diingatkan supaya mereka sadar. Mereka telah menolak kebenaran Allah, membunuh nabi-nabi Allah. Itulah sebabnya Yesus sungguh bertekad harus sampai di Yerusalem. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Saudara-saudara, dalam kesaksian ini pun Yesus kemudian menyampaikan ratapannya, kesedihan hatinya yang menjadi ungkapan kecintaannya kepada Yerusalem itu. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yesus ini adalah sebuah kebenaran. Kenapa ia harus tiba di Yerusalem? Yesus mau katakan, aku mau menaungi kamu dengan sayap kasihku, melalui penderitaan dan kematianku, kamu akan dimenangkan. Saudara-saudara, kalau berbicara laksana induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya, itu tidak sulit kita pahami. Ini analogi yang dipakai Yesus. Bagaimana induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tentu ada tujuannya. Ada tujuan ke dalam, ada tujuan keluar. Ketika induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, yang pertama saudara-saudara, ia mau melindungi anak-anaknya dari segala ancaman mara bahaya. Yang kedua saudara-saudara, ketika induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, dia mau menghangatkan anak-anaknya dari segala bentuk bencana, kedinginan, kelaparan, dan berbagai kesepian, kesunyian. Rangkulan induk ayam kepada anak-anak menjadi rangkulan kasih sayang yang sungguh utuh dan sempurna. Yesus merindukan ini kepada umat di Yerusalem. Mereka yang menyebut diri percaya mengaku kepada Tuhan Allah, tetapi dalam hidup mereka menolak nabi-nabi Allah, bahkan membunuhnya, melempari utusan-utusan Allah. Saudara-saudara, Yesus mau hidup keberimanan itu ditunjukkan dalam kesetiaan, menuruti kehendak Allah, memberi diri secara penuh kepada Tuhan Allah. Bahkan kalaupun harus berjumpa dengan penderitaan, apalagi berjumpa sampai kepada kematian, Yesus membuktikan kesetiaannya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kemudian juga penting untuk kita renungkan, mengkritik kita sekalian. Bahwa di kehidupan ini kita perlu untuk merenungkan keberimanan kita. Bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan benar dan utuh sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Jangan sampai kemudian ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita pelayan-pelayan Kristus, kemudian kita berjumpa dengan pergumulan, kita berjumpa dengan penderitaan, diperhadapkan dengan ancaman, kita berhenti dan berbalik dari Kristus dan melarikan diri. Yesus tidak menghendaki prinsip hidup yang seperti ini, saudara-saudara. Bahwa kalau Tuhan Allah
menetapkan penderitaan itu terjadi, pembunuhan itu harus terlaksana, Yesus harus mati di kayu salib. Saudara-saudara, ia juga berjanji akan melakukan tindakan kebangkitan demi keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus hidup. Maut dikalahkannya, penderitaan dihadapinya, tetapi dia tidak ditaklukkannya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di hidup ini, jika saudara saat ini sedang berjuang untuk memberi diri dalam pelayanan, saudara-saudara berjuang hari ini untuk memperjuangkan hidup, bahkan kehidupan orang lain. Adakah saudara-saudara ketika mendengar bahwa ada ancaman di depan, ada tantangan, saudara berhenti dan membatalkan niat itu? Ini bukan prinsip hidup orang Kristen, saudara-saudara. Kalau Yesus kemudian meratapi Yerusalem, ini ratapan kepada semua orang percaya yang mengaku percaya kepadanya supaya memberi diri untuk dirangkul olehnya. Bapak ibu saudara-saudara, jangan sampai kemudian sebagaimana yang dinubuatkan atas Yerusalem, rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, kita tidak menginginkan situasi dan kondisi hidup yang demikian. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bahkan selalu menawarkan diri, membuka tangannya lebar-lebar mau merangkul kita, menaungi kita dengan sayap kasihnya, laksana induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya di dalam rangkulannya. Karena itu, mari hadapi kehidupan ini saudara-saudara, apapun tantangan yang ada di depan. Ketika saudara hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan pada kehendak Allah, Allah sendiri yang akan berkarya dan menyatakan kuasa kasihnya. Selamat memperjuangkan hidup di dalam kebenaran Allah. Hadapilah segala tantangan, ancaman, atau apapun yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diundang untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengucapkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah firman-Nya, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita beri persembahan dengan menyanyikan pujian 208 KNKB, Tabur Waktu Pagi. Kita kan bersuka
Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdiri. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberi persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tanganmu. Berkatilah supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberi persembahan dengan sukarela. Inilah doa persembahan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat hidup kami. Amin. Kita nyanyikan NKB 217, semua yang tercipta. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami muliakan Engkau. Kami ungkapkan syukur kami kepadamu lewat kebaktian kami saat ini. Berkenanlah Engkau Tuhan dan disenangkanlah hatimu. Bahwasannya oleh karena kemurahan-Mu lah kami ada, kami hidup, dan kami memperoleh keselamatan hingga saat ini. Di minggu sengsara yang ketiga ini kami telah mendengar firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan yang menolong kami, memampukan kami hidup berdasarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau menghendaki kami untuk menikmati kehidupan kekal bersama-Mu. Tetapi kami juga tahu Tuhan menghendaki kami untuk siap dan sedia menghadapi segala kenyataan hidup yang Engkau telah tentukan atas kami. Mampukan kami ya Tuhan Allah, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam perjuangan hidup kami di dunia ini, kami senantiasa hidup berdasarkan firman-Mu. Kalaupun kami harus berjumpa dan menghadapi penderitaan, kesengsaraan, ancaman, tantangan, bahkan kematian sekalipun, Tuhan Engkau membimbing kami untuk memahami semua di dalam kebenaran-Mu dan menghidupinya sesuai dengan kehendak-Mu. Persekutuan kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada hari ini, Tuhanlah yang kami puji dan muliakan, dan kepadamu lah kami berbakti. Berkatilah Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh warga jemaat dari anak-anak sampai orang tua yang sudah lanjut usia, dalam situasi dan kondisi, dalam segala keberadaan mereka, yang bersuka cita karena ketambahan usia, Tuhan akan lengkapi sukacita mereka di dalam kasih-Mu. Demikian pula dalam perjuangan meraih mimpi masa depan, anak-anak Tuhan Engkau tuntun tibakan di sana. Setiap rumah tangga hidup di dalam damai. Demikian juga ya Tuhan Allah, dalam persekutuan jemaat, berikan kami hikmat, kekuatan, damai-Mu. Kami pelayan khusus, para pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus pelka, panitia-panitia yang ada. Demikian juga BP, BPP, Tuhan, satukan kami di dalam kuasa kasih-Mu, di dalam naungan sayap-Mu, supaya kami terhindar
dari segala ancaman mara bahaya yang mau membinasakan kami, supaya kami menikmati kehangatan kasih-Mu, kami terpelihara di hidup ini. Bapa Surgawi, rencana persekutuan kami dalam berbagai pelayanan kepadamu kami datang memohon pertolongan. Demikian pula saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, menjalani masa-masa isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, Tuhan akan hiburkan, Tuhan akan tolong. Demikian juga dalam pergumulan karena sakit di rumah mereka masing-masing, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, berkati dan kuatkan, hiburkan ya Tuhan Allah. Keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang berduka, di tengah kekhawatiran dan kegundah-gulanaan, di tengah tekanan hidup, Tuhan Engkau mengangkat beban mereka. Engkau yang menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan beri hikmat. Berkati negeri ini ya Bapa, supaya kami sebagai anak-anak negeri ini boleh hidup di dalam kenikmatan, sukacita dan damai yang asalnya dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh penduduk dunia ini. Tuhan, kuasa-Mu yang terjadi, kemuliaan-Mu yang nyata. Kami memohon kepadamu, Tuhan berkati orang-orang yang saat ini sedang dalam pengungsian karena korban bencana alam dan non-alam. Demikian juga karena peperangan antar bangsa. Bapa, hadirkanlah damai-Mu secara khusus dalam konflik perang yang terjadi Rusia dan Ukraina. Tuhan nyatakan kasih-Mu, berkati ya Tuhan pemerintah-pemerintah supaya boleh mengambil jalan damai. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya Tuhan yang terus memanggil kami dan menyertai kami dalam menjalani hidup ini, mengarahkan kami dalam jalan kebenaran-Mu menuju masa depan di mana damai sejahtera-Mu Engkau sediakan. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan, mara bahaya yang hendak merenggut hidup kami dari pelukan kasih-Mu. Ini kami yang berdoa, jadilah kehendak-Mu atas kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita nyanyikan pujian NKB 171. Walau kudaki gunung yang tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali,
Mari dalam saat teduh kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita tunduk rendah di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita dalam Minggu Sengsara yang ketiga saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada hari ini. Salam.